Gen Z, Gen X, bla bla bla. Let's go, kita ngalor ngidul bahas ginian. Sekarang kita bahas dulu tahun lahirnya nih. Ya kalau boomers nggak usah dibahas lah. Kita udah tahu mayoritas perangai mereka seperti apa. Mayoritas loh ya, nggak semua. Lagian boomers yang paling muda pun sekarang udah kepala 6 kan. Jadi ya udahlah. Gen X, Gen Y atau Millennials, dan Gen Z ini yang lagi rame. Banyak yang komplain Gen Z gini, Gen Z gitu. Tapi ini pendapat gue pribadi ya. Kenapa sih Gen Z itu seperti orang-orang yang kita keluhkan sekarang? Emang ortunya Gen Z siapa? Kita kan, tawan di gue tuanya. Yang Gen X dan Millennials yang kawin muda kan? Yang ngedidik anak-anak Gen Z jadi anak-anak Gen Z yang kita keluhkan sekarang ini kita sendiri kan? Mereka itu produk kita kan? Kenapa jadi kita yang ngeluh? Kalau baby boomers yang ngeluhin Gen Z, ya udahlah, Gen Z juga bukan produk mereka soalnya. Tapi gue kayaknya tahu kenapa Gen Z itu jadi seperti itu. Ini pendapat gue pribadi ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan gue pribadi. Karena bokap gue silent generation pertengahan, nyokap gue silent generation akhir yang udah hampir baby boomers, kakak gue Gen X akhir yang hampir millennials, dan gue millennials awal yang masih deket sama Gen X. Nah, yang kebanyakan tanda kutip memproduksi Gen Z itu kan Gen X sama millennials awal yang kawin muda kan. Lantas kenapa kita mendidik anak-anak kita seperti itu? Karena kita dulu ngerasain penderitaannya dididik sama ortu-ortu yang silent generation dan baby boomers yang ya pokoknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata lah ya. Terus kita-kita yang Gen X dan millennials ini bertekad kalau gue punya anak nanti, gue nggak mau anak-anak gue menderita seperti gue dulu. Gue harus kasihi mereka tanpa batas. Yang akhirnya jeng-jeng Gen Z. Nah, ortu-ortu seperti inilah yang sering disebut strawberry parents. Jujur, gue nggak tahu kenapa disebut strawberry parents, yang kemudian menghasilkan anak-anak yang diistilahkan sebagai snowflakes atau bunga salju. Gue pernah diceritain sama seseorang yang menurut gue bijaksana lah ya. Dia bilang kasih dan sayang itu beda. Itu kenapa kehadiran lengkap ayah dan ibu itu penting dalam perkembangan anak. Ayah itu biasanya lebih dominan menyayangi, ibu itu biasanya lebih dominan mengasihi. Contoh, anak kecil ambil pisau kecil di dapur terus mainin pisaunya. Kalau ibu pas mau ngambil pisaunya terus anaknya nangis, gak tega. Akhirnya anaknya dijagain sambil tetap tuh anaknya pegang pisaunya supaya tuh anak nggak nangis. Karena si ibu kasihan kalau anaknya nangis. Si ibu mengasihi, kasihan. Kalau ayah langsung aja ambil pisaunya, bodo amat tuh anak mau nangis kayak apaan tahu kek. Yang penting tuh anak kagak luka karena si ayah sayang sama anaknya. Si ayah nggak mau anaknya luka. Ya gue nggak bilang bahwa semua ayah dan ibu pasti seperti itu. Itu kan cuma contoh dari si orang bijak tadi. Kembali ke topik generasi tadi. Kenapa Gen Z itu kebanyakan jadi snowflakes? Kebanyakan loh ya, nggak semua. Karena ortunya dua-duanya kompak untuk hanya memberikan kasih ke anaknya, tapi nggak pernah diberikan sayang. Segala-gala dikasih, yang penting happy, yang penting nggak komplain, yang penting nggak nangis, dikasih doang, tapi nggak disayang. Si ortu-ortu strawberry parents ini sebenarnya niatnya baik dari sisi kemanusiaan, nggak mau si anak mengalami penderitaan yang sama dengan mereka dulu waktu kecil. Tapi caranya menurut gue loh ya, salah. Cuman mengasihi tanpa batas, tanpa membedakan kapan mereka harus mengasihi, kapan mereka harus menyayangi. Akhirnya karena si anak ini nggak pernah disayang, hanya terus-terusan dikasihi, dikasihani, jadilah snowflakes atau bunga salju yang digeprek dikit udah hancur, yang dikasih tekanan dikit udah minta healing. Strawberry parents berpikir dengan niatnya yang baik dari sisi kemanusiaan, bahwa generasi kami dulu banyak yang mental health-nya terganggu karena perlakuan ortu dan lingkungan sekitar. Kami harus berjuang mati-matian supaya kami nggak gila. Maka kita nggak pengen anak-anak kita mendapatkan tekanan yang sama supaya mental health mereka baik. Tapi yang tidak kita sadari sebagai strawberry parents, tanpa diberikan tekanan sedikit pun, maka tolak ukur mereka untuk bertahan melawan tekanan nanti di dunia nyata apa? Akhirnya jadilah anak-anak Gen Z yang self-defense mechanism-nya dalam hal mental health jadi lemah. Karena mereka nggak pernah disayang, cuma dikasihani. Di dalam sayang si anak at least diperkenalkan dengan tekanan. Di dalam kasih enggak, karena cuma dikasihani. Itu kenapa kehadiran lengkap antara kasih dan sayang itu penting. Kalau cuma dikasihani doang, ya jadinya snowflakes.